Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Abdillah wa mawala amma ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh Masjid Nur Hikmah yang sangat saya hormati, marilah kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan pembacaan doa, semoga mendapatkan keberkahan dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk tema pada pagi hari ini kami mengangkat tentang kesempatan atau muhasabatun nafsi, yaitu bagaimana kita menjadi pribadi yang di setiap kesempatan dan waktu yang telah dianugerahkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mampu menjadi pribadi yang lebih baik dengan mengingat dan menimbang serta mengoreksi setiap kesempatan dan waktu yang telah berlalu, karena bagaimanapun hari ini itu jelas tidak sama dengan kemarin, pun pula sebaliknya esok dan seterusnya itu jelas tidak akan sama dalam hal apapun di setiap individu di dunia ini. Karena yang berkaitan dengan hal itu hanya datang sekali dalam kehidupan kita, sehingga di dalam banyak kesempatan ketika Allah menceritakan tentang umat-umat terdahulu, ketika Allah menceritakan tentang kisah dari tokoh atau siapapun, baik itu baik atau buruk, dalam setiap ayat Allah Ta'ala seringkali memberikan kata penutup di setiap ceritanya dengan kata-kata afala yatadabbarun, afala ya'qilun, afala ya'lamun, yang artinya kurang lebih, apakah dari cerita yang telah kami sampaikan tidak ada ibarat, tidak ada hal yang bisa kalian petik? Apakah kalian tidak berpikir bahwasannya Fir'aun dengan segala kegagahan, kemewahan dan kuasa yang telah dia miliki, dia dihancurkan begitu saja? Atau kisah-kisah yang lain yang tujuannya tentu dari Allah Subhanahu wa taala itu untuk bisa agar manusia itu bisa menjadi koreksi atas dirinya terhadap waktu dan kesempatan yang telah Allah berikan. Seperti yang disampaikan dalam kitab ini yang diriwayatkan atau diceritakan dari salah seorang ulama atau di dalam dunia pesantren itu dikenal dengan sebutan wali, ya, bisa dikatakan bah wali, waliullah minas sholihin, yaitu beliau Hatim al-Asham. Jadi namanya itu Hatim al-Asham. Asham itu, ini sedikit cerita, artinya tuli. Jadi Asham itu artinya tuli. Tidak sembarangan, tidak ada angin, tidak ada hujan. Kenapa Hatim ini mendapat julukan Asham atau tuli? Itu kisahnya luar biasa, dan karena hal sepele tersebut Allah angkat derajat dari Hatim ini menjadi sosok yang dekat atau sosok yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan Hatim al-Asham ini berprofesi sebagai penjual kain di suatu pasar. Atau ketika pelanggannya datang,
Dan pelanggannya ini berupa seorang gadis muda yang usianya masih remaja, muda yang usianya masih remaja, itu membeli pakaian di Pak Hatim. Nah, lucunya si gadis ini buang angin atau kentut sehingga menimbulkan bunyi. Ketika si gadis ini bertanya harga dari barang yang dijual oleh Pak Hatim, Pak Hatim itu pura-pura pura-pura tuli. Ini berapa harganya, Pak? Hah? Ini baju ini harganya berapa, Pak? Hah, tolong diulangi. Harga baju ini berapa, Pak? Oh, harga baju. Ya. Harga bajunya 35.000. Jadi seketika si gadis ini ketika mengeluarkan angin atau buang angin itu merasa malu. Bayangkan seorang gadis muda belia, cantik, kelihatan kentut gitu, atau terdengar kentut, itu kan suatu yang merisaukan sekali. Karena untuk menjaga rasa malu yang dimiliki si gadis, Pak Hatim ini pura-pura tuli agar si gadis ini terbesit dalam hatinya, oh ternyata bapak penjual ini agak sedikit tuli sehingga dia tidak dengar, mungkin pasti kata si gadis dalam hatinya, dia nggak dengar tadi saya kentut gitu. Karena hal sepele semacam itu Allah Ta'ala mengangkat derajat Pak Hatim ini menjadi orang yang soleh, menjadi bahasanya menjadi seorang wali. Ini luar biasa. Jadi Pak Hatim itu mungkin ibadahnya sama dengan kita, biasa-biasa saja. Ya, sholat, puasa ya puasa. Tapi yang spesial dari Pak Hatim ini, dia mampu menjaga aib seseorang sehingga seseorang tersebut merasa aman, merasa tentram bersama dengan Pak Hatim. Itu sederhana sekali sebenarnya. Tapi karena hal yang paling sederhana semacam itu, Allah mengangkat derajat Pak Hatim atau Hatim al-Asham menjadi seorang wali, sehingga di kalangan para ulama dia dikenal dengan sebutan Hatim al-Asham, Hatim yang tuli. Hatim al-Asham berkata, arba'atu asya la ya'rifu qadruha illa arba'ah. Ada 4 hal yang kadarnya itu tidak bisa diukur, diketahui kecuali setelah datang kepada orang tersebut 4 hal juga. Yang pertama, asyibab la ya'rifu qadruhu illa syuyukh. Masa muda, berharganya masa muda, indahnya masa muda, bergejolaknya masa muda, itu nggak akan pernah kita rasakan kecuali illa syuyukh, kalau kita udah tua. Jadi betapa indah dan betapa nikmatnya masa muda itu tidak terasa bagi mereka yang masih muda. Hal tersebut akan dirasakan, bahkan dalam tanda kutip akan disesali oleh mereka yang sudah lanjut usia. Ya panjenengan pun raosan ingkang sampun 40 tahun yang sudah yang 40 tahun ke atas, kalau mengingat di mana masa muda Anda, di mana rambut masih putih, di mana rambut masih hitam, ya kan, gigi masih utuh, berjalan gagah, perkasa, kemudian naik apapun pantas, pakai celana apapun oke, ya kan, keriput tidak ada, pandangan jelas, berjalannya pun tegak. Sekarang kalau sudah 40-50 tahun ke atas, mau duduk aja susah. Mau makan aja harus milih-milih. Nah, ketika kita sudah tua, ketika orang itu sudah usia senja, dia akan tahu kembali betapa nikmatnya masa muda, dan ada rasa sesal di dalam hatinya. Sujune biar aku ini, sujune biar aku ini, kudune biar aku ini. Ada rasa sesal. Jadi nikmat masa muda itu tidak akan pernah dirasakan oleh mereka yang masih muda, notabene seperti saya. Kalau kita belum tua, mungkin kata-kata yang dikeluarkan orang yang sudah senja biasanya, kalau saya berkata kepada adik saya atau orang yang lebih muda, jauh lebih muda dari saya selalu mengatakan ini, saya pernah merasakan apa yang kamu rasakan, tapi kamu belum tentu
jadi seperti saya. Dados jenengan nate dados kedang apa niku seperti saya, masa muda seperti saya. Cuman saya belum tentu sampai di usia Anda. Nah, kan ngoten. Saya belum tentu sampai di usia panjenengan semua. 40, 50, 60 bahkan usia pensiun. Saya belum tentu sampai di usia sana. Bisa jadi usia 40 tahun saya sudah meninggal. Bisa jadi nanti malam saya juga meninggal. Tidak ada jaminan, tidak ada jaminan kita akan hidup sampai esok. Nah, kesempatan ini yang diberikan oleh Allah, masa muda ini yang diberikan oleh Allah, gunakan dengan sebaik, karena itu tidak akan datang kembali lagi. Ya kalau menggunakan treatment, obat dan lain semacam, ya bisa mengakali wajah itu bisa. Apalagi sekarang dunia medis perkembangannya luar biasa untuk mencegah penuaan dini, keriput dan lain semacamnya. Ya itu bisa saja dan itu sah-sah saja, nggak apa-apa. Cuman ya tetap orang tua, nggak bisa membohongi. Yang kedua, wal afiyah, damai, sentosa. La ya'rifu qadruha illa ahlal bala. Itu tidak akan terasa nikmat kedamaian itu illa ahlal bala, kecuali orang yang sedang dalam ujian. Mungkin panjenengan atau mereka yang sudah melewati masa kemerdekaan itu pasti akan rasanya bersyukurnya itu luar biasa. Karena mereka tahu, merasakan ketika menceritakan beliau-beliau para veteran yang hingga saat ini masih hidup, ketika menceritakan bagaimana susahnya untuk mencari pendidikan, bagaimana susahnya untuk sesuap nasi. Jangankan pendidikan, sesuap nasi itu sangat sulit sekali karena dijajah dan lain sebagainya. Atau mungkin di era modern semacam ini kita bisa melihat beberapa negara tetangga yang sedang berkecamuk perang. Untuk setiap hari bukan petasan yang mereka dengar, tapi bom, senapan dan lain semacamnya. Ya mungkin kalau kita sekarang yang darder yaitu bunyi petasan. Tapi kalau di Ukraina darder itu bukan petasan, itu bom beneran. Jadi kita bisa merasakan nikmatnya damai itu, ataupun yang paling sederhana, kita bisa merasakan bagaimana damai itu luar biasa nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita sedang kemerungsung, kalau kita sedang galau. Tentraman itu tidak bisa dibeli. Berapapun banyaknya nominal yang kita miliki, tapi rasa damai itu murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang bahkan mereka yang mungkin terlihat secara zahir, secara luarnya itu bisa dikatakan di bawah standar atau kekurangan, tapi kok setiap hari dia bisa tertawa bahagia, dia tidak kayak dia nggak punya beban. Oh sebenarnya sama saja. Mustahil manusia hidup itu nggak punya beban, itu mustahil. Yang nggak punya beban itu bebek, angsa, kambing itu nggak punya beban. Kalau manusia itu pasti punya beban. Tapi ada yang memilih untuk berdamai dengan bebannya. Ada yang memilih disumpeki, itu ada yang memilih hal semacam itu. Yuk kadang sebenarnya masalah itu tidak harus diselesaikan, dibiarkan saja. Ntar juga selesai sendiri. Biasanya kayak gitu biasanya. Kalau terkena masalah yang pelik dan lain semacamnya sehingga membuat kita sumpah, itu kadang nggak perlu dipikirkan, nggak perlu diselesaikan, jadi biarkan saja, ya sudahlah, jalan apa ada. Ntar selesai sendiri biasanya kayak gitu. Kalau semakin dipikir itu ya kayaknya semakin membuat dampak psikologis bagi kehidupan kita, berdampak luar biasa. Yang ketiga, hal yang tentu yang sangat kita dambakan, bahkan kita upayakan dengan berbagai macam cara, yaitu wasihhatu la ya'rifu qadruha illal mardo. Nah ini, kesehatan itu nikmatnya, enaknya gak akan terasa, belum terasa kalau belum diberi sakit. Kita makan, minum yang remeh tapi terasa nikmat, itu akan jauh lebih nikmat kalau kita
sudah geblak, berada di atas ranjang, nggak bisa ngapa-ngapain. Atau sederhananya gini lah, kita akan merasakan enaknya makan tuh kalau udah sembuh dari kalau saat sarjawat atau sakit gigi. Sakit gigi itu kan sakitnya luar biasa lagi. Sakit gigi itu sakitnya luar biasa. Jangankan mau makan, dengar suara yang berisik aja rasanya mau marah ya. Naik hitam itu suara yang berisik-berisik, sakit gigi. Itu baru giginya saja yang disakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum organ-organ vital yang lain. Coba bayangkan kalau dalam sehari semalam kita harus terbaring di rumah sakit dengan bantuan pernafasan, kemudian ada selang infus yang menancap di lengan kita. Betapa enaknya mereka yang mungkin secara ekonomi tidak bisa atau kekurangan, tapi setiap pagi dia bisa jalan-jalan putri kompleks ya kan, tanpa beban, tanpa selang, tanpa inkubator dan lain semacamnya. Itu baru terasa. Ya kayak kemarin itu kan, nikmatnya endemi itu terasa kalau kita saat pandemi. Saat kita pandemi itu kita baru merasa, ternyata kesehatan itu jauh lebih berharga dari segalanya. Bahkan orang rela menginvestasikan apapun demi kesehatan. Investasi di bidang ini, oh ini untuk kesehatan saya, dia membeli alat ini, ikut program ini, kemudian pola hidupnya diatur sedemikian rupa agar sehat. Baru ketika dia sakit, dia akan merasakan nikmat betapa enaknya, betapa luar biasanya kesehatan itu. Apalagi sudah usia senja, tapi bisa aktif untuk berjamaah, aktif di kegiatan sosial kemasyarakatan yang lain, masih bisa bermuasyarah, bersilaturahim, berkumpul pada teman-temannya, sudah menyandang gelar almarhum. Itu luar biasa. Jadi itu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah satu cara mensyukurinya bukan hanya dengan sebatas ucapan alhamdulillah, melainkan juga dengan mengisi hal-hal semacam itu dengan kegiatan yang positif tentunya. Yang terakhir, sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah adalah al-hayat, kehidupan. La ya'rifu qadruha illal mauta. Enaknya hidup, nikmatnya hidup itu gak ada yang tahu kadar kebahagiaannya, kadar hebatnya illal mauta, kecuali orang yang sudah meninggal. Berarti itu salah satu anjuran. Jadi salah satu anjuran Nabi ketika takziah, ketika ziarah kubur, itu untuk mengingat kepada kita, kelak kita akan bersanding dengan orang yang ada di kuburan itu. Saat ini mungkin kita sedang mentajhiz atau menyolati jenazah, 5-10 hari atau 1 bulan lagi atau 1 tahun lagi kita akan di posisi jenazah tersebut disolati. Pertanyaannya, adakah yang mau menyolati kita? Nah itu saja sebenarnya pertanyaannya itu. Jadi orang hidup itu, bahkan dari Nabi Muhammad itu dalam hadisnya menganjurkan, dulu Nabi Muhammad melarang masyarakat Makkah untuk ziarah kubur karena keimanannya masih tipis, takutkan mereka musyrik. Lalu Nabi Muhammad menganjurkan agar masyarakat Makkah untuk berziarah kepada kubur. Di samping mendoakan orang yang ambil kubur, ziarah kubur itu juga faedahnya untuk mengingat kelak kita akan berbaring di sana. Loh, kalau sudah berbaring di sana, apa yang bisa kita lakukan? Ya hanya menyesal itu aja. Hanya penyesalan yang akan kita miliki ketika kita berada di dalam alam kubur. Ya, kita nggak akan tahu. Sama dengan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad, Innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi malam yughir. Allah Ta'ala menerima pertaubatan kita sebelum kita berubah atau sebelum kita meninggal.
Jadi ada 4 kesempatan yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Yang pertama adalah masa muda yang telah panjenengan lalui. Yang kedua, damai dan tentram yang hingga saat ini kita semua rasakan. Yang ketiga, sampai detik ini alhamdulillah kita masih sehat, bernafas masih lega, garam masih terasa asin, gula masih terasa manis, sambal masih pedas, itu masih masih sehat. Dan yang terakhir, yang keempat, hingga detik ini kita belum almarhum. Oleh karena itu, marilah 4 kesempatan, 4 waktu ini, 4 fursah atau awqat kita gunakan sebaik-baiknya dengan hal-hal yang positif. Biasanya kita itu terbuai, tentang saya masih muda itu biasanya matinya masih lama. Siapa bilang? Pandemi sudah mengajarkan kepada kita banyak kok yang muda yang meninggal. Itu pelajaran buat kita sebenarnya. Untuk apa? Ya untuk muhasabah, mengoreksi. Kek kuwayaku, ya kan? Kek kuwayaku. Apalagi saat pandemi itu kalau sudah bunyi keletak speaker di masjid itu pasti bertanya-tanya, "Sopo meneh?" Kan gitu biasa. Iya, di desa saya semacam itu. Karena memang setiap hari ada pengumuman orang meninggal dan tidak disangka-sangka. Tidak disangka mereka yang tua-tua, yang muda pun banyak yang kena. Satu hari itu bisa 3-4 kali. Letak, aduh, siapa lagi. Itu sampai salah satu tokoh masyarakat di desa saya itu, nggak usah diumumkan. Takut yang sakit nanti shock, ya kan? Takut yang sedang sakit shock. Meninggalnya bukan karena pandemi, tapi karena kaget gitu. Karena kaget mendengar teman-temannya udah meninggal semua. Jadi luar biasa. Itu pelajaran luar biasa yang sudah diberikan oleh Allah. Alhamdulillah hingga detik ini kita bisa survive, ya. Nah, masih bertahan. Baik secara finansial maupun terlebih secara kesehatan. Ini Allah kasih kesempatan sama kita. Allah kasih kesempatan. Jadi orang yang baik enggak? Tobat enggak? Manut perintahnya Allah Subhanahu wa taala enggak? Kita dikasih kesempatan. Pandemi kemarin kesempatan tarawih seperti ini enggak ada. Berkumpul bersama enggak ada karena memang sama-sama takut. Sekarang sudah mulai terbiasa, sudah mulai menuju ke arah endemi, itu Allah juga kasih kesempatan. Digunakan dengan sebaik-baiknya enggak? Jadi makanya innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nikmat yang sudah Allah berikan kepada hambanya itu enggak akan dicabut kecuali nikmat tersebut, kecuali umat tersebut itu menggunakan dengan seenaknya. Ya nanti kalau kita lalai lagi Allah kasih peringatan lagi. Ya buktinya ya udahlah, buktinya pandemi lah. Mulai dari corona, terus apalagi virusnya itu Delta, kemudian Omikron, ya kan, hingga mutasi-mutasi yang lain. Virusnya luar biasa. Itu padahal benda nggak kasat mata, ya kan. Dilihat dengan mata telanjang itu nggak bisa virus itu, tapi bisa mampu berubah tatanan dunia. Itu virus doang. Saya teringat cerita Nabi Musa, ya kan. Fir'aun itu dikasih wabah belalang loh. Apanya yang hebat? Tapi kalau jutaan belalang hinggap di kota Kediri habis semua, ya kan. Nama belalang kalah itu kan. Itu menunjukkan yang pertama dari hal-hal semacam itu, marilah kita sering mengoreksi diri kita, apakah hari ini lebih baik daripada kemarin atau jangan-jangan lebih buruk. Dan mari kita tanamkan dalam hati bahwa esok harus lebih baik dari hari ini. Karena apa? Karena masih ada kesempatan dan waktu. Itu adalah 2 hal yang luar biasa berharga yang banyak disia-siakan oleh manusia. Ja'alallahu wa iyyakum minal maqbulin ihdinas siratal mustaqim. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.